Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga. Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru, dengan penuh rasa syukur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bulan suci ini membawa berkah, kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, serta menebar kebaikan kepada sesama. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من الأولين.
أفبها
dalam silaturahmi itu ada hikmah apa ya Gus Aktif? Sahabat Indonesia sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah silaturahmi itu sebetulnya banyak, tapi saya akan kupas 3 hal sajalah. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan orang yang bersilaturahmi itu rezekinya dimudahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bersilaturahmi itu persaudaraannya direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin atau orang yang menjalankan silaturahmi itu usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil sampel sederhana. Ketika misalnya saya datang ke tempat bersilaturahmi ke tempat orang yang doyan bermaksiat kepada Allah, maka potensi saya untuk melakukan kemaksiatan itu akan semakin tinggi juga. Maka yang datang bukan nikmat, bukan rezeki, melainkan dosa dan mudarat. Tapi ketika kita bersilaturahmi kepada orang yang sehat atau praktisi kesehatan atau dia orang-orang yang secara hidupnya sehat, maka kita akan ikut tradisi hidup sehat. Sebagaimana orang itu melakukan kegiatan, melakukan berkehidupan interaksi yang sehat. Itulah kita bisa memaknai panjangnya usia kita, karena kita belajar untuk dekat dengan orang-orang yang sehat dan juga mengkonsumsi makanan minuman yang sehat. Jadi itulah diantara hikmah silaturahmi yang disebut dengan rezeki berlimpah, kemudian persaudaraan menjadi lebih kuat, kemudian yang terakhir usia menjadi panjang. Saya pikir itu sangat mudah untuk kita kerjakan apabila kita berniat, betul-betul berniat. Sekalipun zaman teknologi begini canggih, tapi tatap muka itu akan berbeda nuansanya dibanding ketika kita melalui media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia sehat, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit, mari kita konsumsi Bio7 secara rutin. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma yaktumna ma khalaqa Allahu fi bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم
ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Iga Baru yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak atau keturunan adalah merupakan amanah besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena anak itu adalah merupakan harapan penerus generasi kita ke depan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan kita di dunia ini. Karena anak ini adalah amanah yang paling besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi generasi yang berkualitas, maka sepantasnya lah kita sebagai orang tua mendidik mereka-mereka itu dengan pendidikan tentunya yang sesuai dengan ajaran dan anjuran agama kita.
berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Allimu auladakum qabla wiladatihi." Didiklah anak-anakmu sebelum mereka itu dilahirkan. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa begitu pentingnya mendidik seorang anak sebelum anak itu pun lahir. Memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendidik mereka itu. Tentunya sebelum anak itu dilahirkan, maka kita sebagai calon bapak harus mencarikan calon ibu yang baik buat anak-anak kita. Karena bagaimanapun peranan orang tua, ayah dan ibu sangat besar dan sangat signifikan dalam pembentukan watak seorang anak sebagai penerus generasi ke depan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min haqqil walidi 'alal waladi salah satu asya. Hak seorang anak dari orang-orang tuanya adalah 3 perkara. Yang pertama, ayyuhassinasmahu. Orang tua berhak memberikan nama yang baik kepada anak-anak mereka. Karena bagaimanapun juga nama itu adalah mencerminkan sifat dan perilaku seorang anak pada saat dia akan menjadi remaja, menjadi dewasa dan menjadi besar nantinya. Makanya kita sebagai orang tua harus hati-hati dalam memberikan nama kepada anak-anak kita. Carikanlah nama yang baik, artinya carikanlah nama yang islami, carikanlah nama yang berberkah, carikanlah nama yang bermanfaat, karena nama itu adalah cerminan dari sikap dan perilaku seorang anak yang dilahirkan ke permukaan dunia ini. Yang kedua adalah wa yu'allimahul kitab. Setelah kita memberikan nama yang baik pada anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengajarkan mereka, mendidik mereka Alkitab. Dalam konteks ini Alkitab adalah buku, berarti mendidik anak-anak kita membaca dalam pendidikan formal, informal dan non formal. Tentunya pendidikan di sini adalah pendidikan yang mengisi karakter anak, yang mengisi hati anak dan bisa mengisi akal dan nalar anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah idza aqala wa yusawwijuhu idza adraka. Dan apabila orang tua sudah memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik dan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, maka apabila anak itu sudah sampai saatnya untuk berkeluarga, maka kewajiban orang tua adalah mengupayakan agar supaya anak itu beristri kalau dia seorang laki-laki dan anak itu bersuami kalau dia seorang perempuan. Inilah konsep Al-Quran dan konsep hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita ke depan, bagaimana cara kita mengasuh anak-anak kita ke depan, bagaimana cara kita untuk mengupayakan pengasuhan anak kita ke depan. Karena baik buruknya anak itu adalah fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak itu mau jadi orang Yahudi, mau berperilaku orang Nasrani, dan mau berperilaku orang-orang Majusi, sangat tergantung dengan bagaimana kedua orang tuanya itu memberikan pendidikan yang baik dan pendidikan yang lengkap yang di dalamnya nuansa keagamaan, nuansa akhlak dan nuansa adab-adab kesopanan dan tata krama yang baik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin Sage MA. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita lahir di dunia ini dengan bantuan orang lain. Dan pasti ketika kita kembali di hadapan Allah, pasti dengan bantuan orang lain. Makanya tepat Ramadan tahun 1446 Hijriah, marilah kita mempererat tali silaturahim kita. Saya Safaruddin Al-Aksi, Ketua Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Barru, mengucapkan selamat menantikan saat waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Japar, Direktur Perunda Air Minum Tirtawasai Kabupaten Barru, dan segenap karyawan-karyawati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menantikan waktu berbuka. Semoga segala amal ibadah kita semua mendapatkan berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan air seperlunya dan ingat bayar rekening air tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh saudagar IGA Radio dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah amalia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin dan nantinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdurrahman Awan, SPDI MH, dan seluruh staf penyuluh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Carilau mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Barru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga. Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaruddin atas nama pribadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan mulia bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga dapat meraih derajat dan predikat takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kasih sayang, empati kepada sesama dan seluruh makhluknya, mewujudkan selebrasi kerukunan umat beragama yang akrab dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi weton saki. Aduh, maniku kita tuh mata kita mata pe maniku. Wek bapak nasi nusa rai. Yang jamang ya Pak Dewi ziga na yoli matuluk kangkip mapada Ajak metona na jok ka mapada tai. Masuk kena ya sama kuku undangan. Yang mana na tuwa iya du iseng kiseng undangan ngagaman. Jo lo pa uli yo anu rewe roy. Bacau. Banyak Cina yo lo. Iya om. Maga ki. Deir masur muki ya sengi undangan. Manang kayu ki om. Na de mai yuki undangan. Ya ki pale. Kode na yuki.
Kana percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, ku tegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pak baca asar mai burna pale. Lepas pale beting om ulo mereki. Iga lepas burna lepon. Kopi boti. Yo, nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete puni? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah ijo lo. Iwajah paga pale yo lo. Patru kene petamatan tamu ro. Pak Poroto napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Lauk, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi nih pertanyaan Ustaz. Jika seseorang memiliki hutang ini Ustaz, apakah tetap wajib membayar zakat? Baik, orang yang berhutang sepanjang utangnya itu tidak menjadi beban baginya untuk membayar zakat, tetap wajib zakat. Dalam artian utangnya itu sudah jelas hitungannya di store-nya. Seperti misalkan teman-teman ASN yang menunaikan zakat infaknya secara federal system, kan hampir semua itu punya utang, punya kredit. Ya. Tidak usah ambil contoh lain. Oh, diri saya sendiri, saya juga masih ada kredit, masih ada utang, tapi tidak boleh, tetap saya harus keluarkan zakat saya. Setelah saya membayar zakat saya, baru saya bayar kredit saya. Itu tidak menghalangi untuk membayar zakat, karena kredit yang kita bayar itu sudah terjangkau. Jadi tergantung utangnya itu yang seperti apa. Iya. Ini Ustaz, ada lagi nih, bagaimana itu hukum dan tata cara membayar zakat bagi seorang yang memiliki penghasilan tidak tetap? Ya Ustaz. Oh, baik. Soal bayar zakat itu tidak dilihat dari kondisi penghasilannya, apakah tetap atau tidak. Yang penting tercukupi haulnya dan nisabnya. Contoh misalkan seorang petani itu kan penghasilannya tidak tetap, tapi ketika dia sudah panen dan mencapai nisab, wajib keluar. Ya. Saya dulu waktu belum aktif sebagai pimpinan Basnas, saya hanya seorang mubalik. Mubalik ini kan tidak jelas penghasilannya temporer, tapi tetap kita menghitung berapa pemasukan ke bulan ini, keluarkan zakatnya, tetap keluar. Jadi walaupun penghasilannya tidak tetap, kalau mencukupi nisab, wajib keluar. Kalau tadi saya mencontohkan diri saya sebagai mubalik, termasuk Anda Guru Tak Mangkoso, beliau kan penghasilannya tidak tetap. Ya, tapi perlu diketahui zakatnya itu sampai 50 juta. Mengalahkan zakatnya pengusaha besar. Ya, jadi kalau kita sudah berhitung bahwa nisabnya tercapai, harus kita keluarkan. Iya, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Jadikan bulan yang suci ini momentum pemersatu umat dan mempererat silaturahim. Dengan spirit Ramadan kali ini, kami menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Lalabata untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan lebih tanggap dalam memberikan informasi di wilayah masing-masing melalui perangkat desa yang ada, serta dapat memelihara dengan baik hewan ternaknya agar tidak merusak kebun warga lain dan tidak melintas di jalur rel kereta api. Saya Aris Tahir, Kepala Desa Lalabata bersama perangkat desa dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini adalah momen penuh berkah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah dan berbagi kebaikan. Saya Heru Rijal Majid ST bersama seluruh jajaran pemerintah Desa Sito menyampaikan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga puasa hari ini penuh keberkahan dan hidangan yang dinanti semakin nikmat dengan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Barru beserta seluruh staf mengucapkan semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru bersama seluruh jajaran termasuk penyuluh pertanian lapangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dengan berpuasa kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan, dan hidayah. Semoga puasa yang kita lakukan dapat mensucikan hati kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Muci, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Barru bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan serta semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita. Mari jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, penuh ketakwaan dan kesiapan untuk meningkatkan ibadah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum penyucian jiwa, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas. Di saat kita menanti waktu berbuka puasa, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk bermuhasabah, memperbanyak doa, serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru, menyampaikan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Barru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Barru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas
atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ada cemua. Nagi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rai merola riduang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya he tahu nge temak ni masih kuat ku SMP. Ada bisa ni strategi matuk pasam bro. Lawak dikot temak langsung runtuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK pelayaran lintas Nusantara Baru makasing Agami makasing na SMK pelayaran lintas Nusantara Baru. Ajak tabata sapo. Iya naro sekolah kok temui. Wadi langsung mak jam aku kapala niagai. Nape lagi mak perhati na runtuk na doi. Wah hebat na ditu. Nanti kami mengitu junam monre sekolah. Pula julo indah sedena ake mange kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah saya anak tu di mabela lanrok monre tu sekolah. Sapo aja tapi kiri kia tu dikata isengi maka daerah SMK pelayaran lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Agak bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Biasanya sistem boarding sekolah yang kaya pas sadiaki on rumah beni ya gari telah ya serama kuni rumah tu asrama ibimbisi agurua tambahan pada anda pak disengeng agama. Tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسألك تكلف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين
كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batalat al-uruq wa sabat al-ajr insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف الميعاد. Kayaknya ada masalah di sini ya barangkali. Iya, ininya. Iya. Nanti. Ya. Ya, lanjut saja dulu ya, karena sudah ada jadi ayat 8 sampai ayat 16 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, inilah ayat-ayat yang menceritakan tentang ada 4 sifat atau tanda dari orang yang munafik. Nah, saya ingin mengantar Bapak Ibu dulu untuk memahami kata munafik. Ya, sebetulnya dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan tidak ada satupun disebutkan istilah munafik.
Ayat ini kemudian oleh seluruh mufassir sepakat bahwa ayat ini yang dimaksud wa minan nasi di ayat 8 itu, yang dimaksud di situ itulah ayat tentang orang munafik yang banyak dibicarakan di dalam surah An-Nisa, dan surah At-Taubah. Itu tentang kemunafikan. Karena munafik atau sifat kemunafikan dalam sejarahnya itu nanti setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, setelah mapan, setelah 10 tahun perjuangan Rasulullah mendakwakan agama Allah. Lalu setelah hijrah ke Madinah, maka disitulah mulai muncul sifat-sifat kemunafikan. Jadi waktu di Mekah masih orang beriman atau kafir, masih sangat jelas orang beriman atau orang kafir, karena itu adalah masa-masa perjuangan. Jadi biasanya memang kalau kita melihat juga dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat ini muncul setelah perjuangan itu biasanya usai. Lalu kemudian muncullah sifat-sifat kemunafikan ini. Nah, istilah munafik itu berasal dari kata nafaqah. Nah, kata nafaqah ini sama atau seakar kata dari kata nafaqah. Ya, jadi nafaqah itu artinya berinfak atau menginfakkan. Jadi ini memang terkait dengan materi. Ya. Lalu berkembang menjadi nifaq. Lalu menjadilah munafik, yang artinya apa? Keluar dari keimanan secara diam-diam, atau dengan kata lain masuk dari satu pintu keluar ke pintu yang lain. Nah, itulah makna dari kata munafik. Nah, kata munafik rupanya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak, ya, kata nafaqah yang kemudian berarti dua, yang secara umum berarti dua, itu disebutkan sebanyak 110 kali. 73 kali yang berarti berinfak, 37 kali yang berarti nifak, kemunafikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, perubahan satu huruf saja itu bisa berubah makna, dan itu jauh, tetapi tetap ada kaitannya. Jadi ini kita lihat nafaqah dan nafaqah. Ya, jadi nafaqah artinya berinfak. Nafaqah itu kalau dalam bahasa Al-Quran, kalau nafaqah ya 3 huruf ya, kalau kemudian mendapatkan tambahan alif kita panjangkan nafaqah, ya, itu biasanya berarti saling. Ya, jadi kalau misalnya nafaqah itu memberi, nafaqah itu sebetulnya saling memberi ya. Tapi dalam hal ini saling memberinya, dia memberi tapi mengharapkan diberi kembali. Nah, itu sebetulnya asalnya ya. Jadi sama misalnya kalau kita bilang dorabah, memukul. Dorabah, maka itu artinya adalah saling kemudian memukul. Berarti ada 2 orang. Kalau hanya bilang memukul hanya 1, bisa 1. Tapi kalau sudah berarti dorabah berarti ada 2. Nah, sama dengan ini. Ini sekedar untuk bisa kita sedikit demi sedikit mencoba memahami bahasa Al-Quran. Makanya kenapa kemudian kalau kita membaca Al-Quran itu mat panjang pendeknya harus diperhatikan. Karena kapan dipanjangkan sedikit saja, maka sudah berbeda maknanya, sudah lain. Ya, seperti ini, nafaqah menjadi nafaqah, itu sudah lain sekali maknanya. Dan coba kita lihat 37 kali berarti yang berarti munafik, 73 kali yang berarti berinfak. Jadi memang kemunafikan ini sangat erat kaitannya dengan persoalan materi ya. Nah, terkait dengan sejarah kemunafikan ini ya, kalau kita melihat sababun nuzul, walaupun sababun nuzulnya ini menurut As-Suyuti agak lemah sanadnya, tetapi di dalam banyak penjelasan tafsir ayat-ayat kemunafikan banyak dikaitkan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah salah seorang tokoh Yahudi yang menjadi pemimpin di Yasrib. Yasrib itu adalah nama sebelum menjadi nama Madinah ya.
Nah, di situ kekuatan politik Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat kuat dan digadang-gadang untuk menjadi pemimpin di seluruh Yasrib. Karena di Yasrib pada saat itu komponen Yahudi saja itu ada tiga komunitasnya. Ada yang disebut dengan Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah. Lalu datanglah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rupanya menggoyang kedudukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi melihat pengaruhnya Muhammad luar biasa, lalu kemudian dia berislam. Tetapi Islamnya adalah, nah inilah, hanya untuk menampakkan saja, hanya untuk bergabung dengan kekuatan yang kemudian kekuatan ini dia ingin raih. Nah, dalam kaitan dengan inilah ayat-ayat tentang orang munafik ini diturunkan. Nah, apa kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kalau di dalam pada akhir hidupnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, di dalam surah At-Taubah itu ayat 84 sampai kemudian ada ayat dikhususkan ayat yang difokuskan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Bunyinya ayat itu adalah wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Itu surah At-Taubah ayat 84, itu ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ketika akan meninggal. Karena sudah jelas Abdullah bin Ubay bin Salul ini di tengah masyarakat Madinah pada saat itu sudah termasuk orang yang munafik. Maka kemudian ketika meninggal Umar melarang, Umar protes kepada Rasulullah. Kenapa harus disolatkan orang seperti itu? Tetapi Rasulullah karena tetap menghargai bahwa dia tetap masih bersyahadat, lalu beliau mensolatkan. Lalu turunlah ayat yang surah At-Taubah itu. Jadi bukan hanya ayat ini, surah At-Taubah juga menjadi penyebab Abdullah bin Salul menjadi penyebab turunnya. Jangan kamu solati, ya. Ditegur Rasulullah untuk tidak mensolati orang seperti itu karena sudah membuat umat Islam porak-poranda. Nah, di dalam PowerPoint ada yang salah ketik Bapak Ibu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu menarik pasukannya dari perang Uhud, ya, bukan perang Badar. Ada kesalahan ketikan di situ. Jadi kesalahan kemunafikannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah menarik 300 orang pasukannya dari perang Uhud. Dan perang Uhud lah yang kita ketahui umat Islam kalah, pasukan Islam kalah, ya. Nah, Ibnu Arabi mengatakan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan, sekalipun anaknya, jadi anak-anak Abdullah bin Salul ini adalah orang-orang yang beriman. Sampai kemudian anaknya pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan saya untuk membunuh bapak saya, jangan orang lain, karena jangan sampai orang mukmin yang membunuh dan saya menjadi benci kepada orang yang membunuh bapak saya. Tetapi Rasulullah tidak ingin hal itu dilakukan dan mengatakan, ya, akhafu ayyatahaddatsan nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sepanjang dia masih bersyahadat, beliau masih tetap memberikan kesempatan untuk hidup bersama-sama dengannya dan tetap berdakwah kepadanya. Jadi ini antara lain sebab turunnya terutama di ayat 14 ini sangat erat kaitannya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini sejarah kemunafikan. Jadi kemunafikan itu nanti muncul di Madinah, ya. Dan ini ada kaitannya dengan yang tadi saya bilang. Nah, perbuatan nyatanya itu adalah karena berkhianat pada perang Uhud. Nah, contoh lain tentang kemunafikan ini bisa kita melihat pada perilaku umat Yahudi yang memiliki kitab. Jadi di masa Rasulullah masih tersisa orang-orang Yahudi yang menjadi penganut kitab Taurat. Tetapi kitab Taurat yang ada pada mereka ini sudah mengalami perubahan yang sangat drastis, ya, sudah diubah. Nah, apa penyebabnya mereka sampai berhasil mengubah kitab suci mereka adalah surah Al-Baqarah ayat 59 dikatakan fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Nah, ini yang menyebabkan mereka mampu mengubah kitab suci Taurat itu karena kebiasaannya
fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Kebiasaannya mengganti perkataan dengan perkataan yang lain. Jadi lain yang disampaikan, lain juga yang disampaikan kepada orang, ya. Itu penyebab sehingga ahlul kitab ini, mereka Yahudi yang juga menganut kitab suci, ya, itu memiliki kemampuan untuk mengubah. Dan apalagi yang mereka lakukan, dan ini adalah perbuatan orang munafik, membunuh para nabi. Makanya dikatakan di ayat 61 surah Al-Baqarah itu, ya, dzalika bi annahum, mereka duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Ada 3 yang ditimpakan kepada mereka orang Yahudi yang munafik itu. Apa itu? Az-zillah, kehinaan, ya, al-maskana, kemiskinan, dan ghadabim minallah, murka dari Allah. Kenapa? Ada 2 perbuatannya yang sangat nyata. Yang pertama, yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, dan yang kedua adalah yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, membunuh para nabi. Kalau sekarang ini kan tidak ada lagi nabi, Bapak Ibu. Yang ada adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi istilahnya apa, mengassassination, apa, membunuh karakter, ya, membunuh karakter ulama, ya, itu kurang lebih sama dengan membunuh yang sesungguhnya. Jadi mendiskreditkan para ulama itu sudah merupakan hasil dari tindakan kaum Yahudi zaman dahulu, dan itu yang kalau terjadi saat ini maka itu adalah hasil dari perbuatan orang-orang munafik. Jadi kemunafikan yang ada di masa Rasulullah itu ketika setelah berhijrah ke Madinah. Setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, lalu kemudian berhijrah di Madinah, maka disitulah kemunafikan mulai muncul. Baik, kita melihat ayatnya, ya. Kita baca bersama-sama dulu ayat 8 sampai ayat 10. Bapak Ibu, ayat 8 sampai ayat 10. Itu adalah sifat pertama yang dimiliki oleh orang munafik. Ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, ini adalah karakter pertama yang dimiliki oleh orang munafik. Wa minan nasi may yaqul, di antara mereka, di antara manusia itu ada yang suka mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Jadi amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, tetapi buktinya mereka itu tidak memiliki bukti keimanan, yaitu pertemanan dengan orang-orang yang beriman. Karena munafik ini sulit dideteksi. Karena boleh jadi pakaiannya mungkin bisa lebih bagus daripada orang beriman, songkoknya lebih hebat, pakaiannya, gamisnya lebih hebat, tetapi di dalam hatinya belum tentu. Nah, yang mau dilihat adalah, makanya ayat ini dikatakan wa mahum bimu'minin, lihat teman-temannya. Mereka tidak sering bersama orang-orang yang beriman. Ya, dan inilah yang banyak biasanya menelantarkan, membuat seseorang terperosok, bukan karena semata-mata orangnya, tetapi pertemanannya itu yang membuat orang bisa terjebak. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tetapi yang tertipu sebetulnya adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Karena fi qulubihim marad, di dalam hatinya itu ada penyakit, ya. Fazadahumullahu marada, walalu Allah menambah penyakit mereka itu
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih sesuai dengan apa yang mereka dustakan. Nah, apa-apa saja perbuatan yang mereka sering lakukan yang dimaksud dengan mereka yang berkata kami beriman padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Yang paling utama adalah karena hatinya yang dipenuhi dengan syakwa sangka, tasyabuh, ya, selalu curiga. Lalu jadi yang dimaksud dengan maradon yang ada di ayat 10 itu Bapak Ibu, ya, maradon adalah penyakit hati. Penyakit hati, kalau Wahbah Zuhaili menjelaskan, penyakit hati yang sering mengganggu dan akan menjadi bibit-bibit kemunafikan adalah selalu merasa ragu terhadap ayat-ayat Allah. Lalu kemudian keraguan ini akan bertambah dan bertambah. Jadi godaan syaitan itu sebetulnya adalah yuwaswisu fi sudurin nas, membuat kita terombang-ambing, meragukan terhadap sesuatu hal. Ya, jadi bukan langsung mengatakan, membisikkan kepada kita bahwa ayat itu bohong, ayat itu tidak benar, tetapi membuat hati kita ini dulu ragu-ragu. Lalu keraguan itu semakin ditambah dan ditambah. Asalnya seperti itu, ya. Lalu apa salah satu contoh-contoh saja yang dimaksud bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengatakan beriman tapi mereka tidak memiliki bukti pertemanan, memiliki kepribadian suka memecah belah. Iya, jadi hati-hati kita kalau ada dalam komunitas misalnya, hati-hati kalau ada itu pasti biasanya kacau. Nah, itu bisa saja. Itu sebetulnya agak menjurus ke sana itu, ya. Artinya orang itu kalau ada, kita yang tadinya bersatu bisa menjadi terpecah belah. Ya, yang kedua, tidak memiliki pendirian yang tetap, terutama dalam hal akidah. Makanya dalam agama kita ada yang disebut biasanya dengan mazhab atau manhaj. Manhaj kemudian mazhab. Ya, karena jika ada perbedaan pendapat, maka ada baiknya kita, apakah kita mengikuti mazhab tertentu atau mazhab yang lain, tetapi agar tetap bisa konsisten. Ya, dengan misalnya satu mazhab atau bisa beralih kepada mazhab yang lain tetapi dalam keadaan tertentu. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah hedonisme. Ya. Mereka ini suka dengan kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Jadi itu yang menjadi prioritas utama. Jadi prioritas utama. Makanya sebetulnya kita ini bekerja, kita ini mencari nafkah, sebetulnya uang itu adalah sebab akibat. Uang adalah sebab akibat, bukan itu yang utama. Yang utama adalah apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain, bermanfaat bagi masyarakat banyak. Lalu kemudian kita dibayar dengan itu adalah karena tenaga kita sudah keluar, tenaga kita sudah kita curahkan untuk itu. Nah, kalau orang munafik, target utama adalah bagaimana mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini barangkali ini kelihatannya mungkin sepele, tetapi ini akan berdampak besar dalam kehidupan kita ketika yang menjadi target adalah rupiahnya, bukan jenis perbuatan yang kita lakukan. Ya. Imam Syafi'i mengatakan begini, ada syair Imam Syafi'i yang sangat saya suka, ya. Izra' jamilan walau kana fi ghairi mawdi'ih. Tanamlah sesuatu yang indah walaupun bukan pada tempatnya. Falayyadi al-jamilu aynama zuri'ah. Sesuatu yang indah itu tidak akan pernah sia-sia dimanapun dia ditanam. Innal jamila wa intalaz zamanu bih. Sesungguhnya sesuatu yang indah itu walaupun waktunya sudah lama berlalu, falaisa yahsuduhu illa man zara'a. Tidak akan ada yang panen, tidak akan ada yang memetiknya kecuali yang menanam. Ini kan sering kita kadang berpikir, saya sudah berbuat ini, saya sudah melimpahkan seluruh waktu saya, tidak ada yang saya dapatkan. Tidak ada. Jadi kalau syairnya Imam Syafi'i ini mengatakan bukan tidak ada yang dapatkan. Berbuat baik pada tempat yang tidak tepat saja, itu pahalanya pasti ada, nilai kebaikannya pasti ada, biar sampai kapanpun tidak akan ada yang panen kecuali Anda.
Itu kata Imam Syafi'i. Dan ini adalah perbedaan mendasar antara orang munafik dengan orang beriman. Orang beriman fokus pada apa yang dikerjakan bernilai manfaat atau tidak. Orang munafik fokus yang dikerjakan adalah bagaimana mendapatkan pundi-pundi yang banyak. Dan kalau ini yang diikuti, setan ibaratnya semakin kita lari, semakin juga dia lari, dan kita akan semakin mengejar. Dan semakin kita kejar, maka hanya capek yang